video kami. Berikut adalah pengertian dari cerpen. Cerpen, atau cerita pendek, adalah salah satu bentuk prosa naratif yang memiliki alur cerita tunggal dan jumlah kata yang relatif pendek, biasanya kurang dari 10,0 kata. Adapun karakteristik dari cerpen yaitu memiliki alur cerita yang sederhana. Tokoh dalam cerpen terbatas, mengandung pesan moral atau amanat, gaya bahasa yang ringkas. Unsur-unsur intrinsik, tema, gagasan utama yang menjadi dasar cerita, tokoh, karakter, dalam, cerita, alur, urutan kejadian, dalam, cerita. Unsur-unsur intrinsik lainnya ada, latar yaitu meliputi tempat, waktu dan suasana cerita, sudut pandang yaitu penyampaian cerita dari penulis, amanat yaitu pesan moral atau nilai dalam cerita. Berikut adalah unsur extrinsic, latar belakang. Pengarang, yaitu faktor-faktor pribadi pengarang yang memengaruhi cara ia menulis. Latar belakang, masyarakat, yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan budaya saat karya itu dibuat. Nilai-nilai dalam cerita meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya. Nilai-nilai dalam cerpen. Nilai moral, yaitu berkaitan dengan budi pekerti dan akhlak, baik atau buruk dalam perilaku sehari-hari. Nilai sosial yaitu berkaitan dengan interaksi antar tokoh, masyarakat, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Nilai agama yaitu berkaitan dari ajaran agama, seperti kejujuran, kebaikan, dan menjalankan ibadah. Selanjutnya ada nilai budaya, yaitu berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah. Nilai etika, yaitu berkaitan dengan sopan, santun. Nilai pendidikan yaitu bertujuan untuk mengubah perilaku dari yang buruk menjadi lebih baik. Ini adalah contoh teks cerpen yang kami ambil untuk dianalisis. Jejak Merdeka, tahun 1930. Di kaki Gunung Merapi, seorang pemuda desa bernama Wira hidup dalam beang-beang penjajahan Belanda. Ayahnya seorang petani yang bekerja di ladang milik tuan tanah, sementara ibunya harus menyerahkan tenunan untuk membayar pajak kolonial. Wira tak bersekolah, tapi ia belajar membaca dari buku-buku lama milik guru desa yang pernah dibuang karena berbahaya. Suatu hari, ia bertemu dengan Pak Rahmat, mantan pejuang perang di Ponegoro. Dari pria tua itu, Wira mendengar satu kata yang mengubah hidupnya. Merdeka. Diam-diam, Wira mengajari pemuda-pemuda desa membaca dan memahami sejarah bangsanya. Mereka menyebarkan pamflet dan menulis semboyan perlawanan di malam hari. Tapi Belanda mencium gerakan itu. Banyak yang ditangkap. Wira dan Pak Rahmat melarikan diri ke hutan. Pak Rahmat akhirnya tertangkap dan dihukum mati. Wira selamat dan ia bersumpah, "Aku akan terus melawan, meski hanya dengan kata-kata." Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, nama Wira tak pernah tercatat. Tapi di desanya, sebuah batu berdiri dengan tulisan, "Untuk mereka yang tak disebut, tapi darahnya menyuburkan tanah merdeka." Menganalisis unsur intrinsik, teks cerpen, tema, perjuangan dan nasionalisme rakyat kecil yang tidak dikenal secara luas, namun berperan penting dalam kemerdekaan, tokoh dan penokohan. Wira, pemuda desa, cerdas, berani, memiliki semangat juang tinggi. Protagonis, Pak Rahmat, mantan pejuang yang menjadi mentor, bijak, penuh semangat kebangsaan. Belanda, penjajah. Antagonis, yang menindas rakyat. Orang tua Wira, simbol rakyat kecil yang tertindas. Alur plot, alur maju progresif. 1. Kehidupan Wira dalam penjajahan. 2. Pertemuannya dengan Pak Rahmat. 3. Gerakan diam-diam melawan penjajahan. 4. Penangkapan dan kematian Pak Rahmat. 5. Wira selamat dan terus berjuang. 6. Kemerdekaan dan pengakuan tak resmi terhadap perjuangannya. Latar setting,
Waktu tahun 1930 sampai 1945. Tempat desa di kaki Gunung Merapi. Hutan, suasana, mencekam, penuh semangat perjuangan, sedih, sudut pandang, orang ketiga serba tahu narator di luar cerita, mengetahui perasaan tokoh-tokohnya. Bahasa sederhana, namun syarat makna dan emosi. Ada ungkapan simbolik, seperti meski hanya dengan kata-kata, darahnya menyuburkan tanah. Merdeka, amanat, perjuangan tidak selalu dikenal, tapi tetap penting. Pendidikan adalah senjata perlawanan. Kemerdekaan diraih oleh banyak tangan, termasuk mereka yang tak disebut. Menganalisis unsur ekstrinsik teks cerpen. Latar belakang sejarah. Menggambarkan situasi nyata rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda, khususnya ketidakadilan sosial dan politik. Nilai sosial, perlawanan rakyat biasa, persatuan, gotong royong, dan pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Nilai budaya, kehidupan desa, tenun tradisional, serta hubungan antar generasi Pak Rahmat sebagai tokoh tua. Nilai moral dan religius, pengorbanan tanpa pamrih, keberanian, dan tekad melawan ketidakadilan. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kalian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Sekian, Bebe.